Bapak-Ibu sekalian, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu tentang besaran dan satuan atau besaran dan pengukuran. Kita akan berbicara tentang alat ukur. Di dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur itu sudah sangat diperlukan. Kalau kita beli jeruk ke pasar, maka ditimbang dengan alat ukur, yaitu timbangan. Kalau kita beli bensin di pom bensin atau beli bahan bakar di pom bensin, selalu diukur dengan literan, ya, berapa liter gitu. Alat ukurnya selalu ada. Kalau kita mau mengukur panjang buku, kita menggunakan mistar dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lepas dari alat ukur. Alat ukur itu kita harus paham betul. Jangan sampai kita salah mengerti tentang alat ukur tersebut. Ya, namun sebelum ke sana, ingat kembali di SMP, materi SMP itu kan ada besaran dan turunan, ya enggak? Ya, Pak. Ya, ada besaran dan turunan. Besaran itu, besaran pokok itu ada 7, gitu kan? Iya. Ingat-ingat kembali itu. Kemudian besaran turunan itu, besaran pokok itu apa, besaran apa saja, kemudian besaran turunan itu apa, dan lain sebagainya. Itu bisa di review kembali di SMP, ya. Nah, sekarang kita sudah SMA, bermodal dari apa-apa yang kita punya dari SMP itu, kita coba untuk memahami tentang materi-materi kelanjutan dari SMP. Ya. Yang pertama kita pelajari tentang alat ukur panjang. Ya, kan besaran pokok itu ada besaran panjang, ya kan, satuannya simbolnya L nanti kan. Kemudian satuannya meter dalam SI begitu. Ya, dalam SI begitu. Ini masih terus ini baru 65. Oke ya. Baik. Saya langsung screen share saja. Share screen, sorry. Dengar? Bisa, Pak. Oke. Jadi screen ini muncul kan? Itu, Pak. Oke. Jadi ini papan tulis kita. Jadi materi kita adalah besaran dan dalam pengukuran, ya, atau dan lemot ini, dan pengukuran. Oke, jadi yang pertama nanti yang harus kita atau kalian ingat kembali tentang konsep pengertian besaran. Apa sih besaran itu? Nanti diingat kembali waktu SMP. Ya. Kemudian besaran itu ada 7 besaran pokok, ya kan? Nah, itu ingat kembali itu apa saja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7. Nah, sebutkan tolong ya. Ingat kembali waktu SMP. Nah, ini SMP, ingat kembali ya. Kemudian berikutnya ada konsep besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa saja? Pengertiannya apa? Kemudian contoh besaran turunan itu apa? Nah, itu kalian ingat kembali waktu SMP.
ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang alat ukur. Alat ukur. Alat ukur ya. Nah, alat ukur yang pertama itu alat ukur panjang yang disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong. Aduh, ini tulisannya nggak bagus. Sorong. Ya, jangka sorong. Bendanya kayak apa? Bendanya itu ini alat ukurnya. SMP kayaknya juga sudah ya. Udah belum SMP? Sudah, Pak. Sudah ya. Masih bisa, cara penggunaannya masih bisa ya. Nah, ini jangka sorong. Ya, jangka sorong. Nah, ketika digerakkan, ini 1, 2, 3 itu ketiga-tiganya bergerak. Yang bagian bawah disebut rang bawah, bagian atas rang atas, bagian yang kecil panjang ekor. Masing-masing alat ini memiliki fungsi yang berbeda. Ya, rang bawah digunakan untuk mengukur diameter diameter luar sebuah benda. Jadi benda-benda yang berbentuk lingkaran yang kita ukur. Kemudian rang atas digunakan untuk mengukur diameter diameter dalam sebuah benda, sedangkan ekor yang kecil panjang itu digunakan untuk mengukur kedalaman. Kalau kita praktekkan begini, misalkan saya punya sebuah benda yang berbentuk lingkaran. Nah, misalkan ini tutup spidol ya, tutup spidol. Nah, tutup spidol ini misalnya ini kita ingin tahu berapa diameter. Ini kan diameter luar itu yang sudah ini diameter, kelihatan nggak? Nah, ini cara ngukurnya gini. Ini berarti ketemu diameter luar. Kalau kita masukkan seperti ini, nah, mengukur diameter dalam dari tutup spidol ini. Kemudian kalau kita ini ekornya ya, seperti ini, maka dalamnya lubang ini sama dengan panjangnya ini. Berapakah panjangnya, berapakah diameter luar, berapakah diameter dalam, itu ditunjukkan oleh ini. Yang di bawah ini, yang di badan ini disebut dengan skala skala utama. Yang di sini, nah, ini skala Nunius. Ya, kedua-duanya kita pakai. Ya, cara bacanya di skala utama ditambah dengan skala Nunius. Oke. Sekarang mungkin bisa dilihat di aplikasi ini. Ya, saya stop dulu sharingnya. Saya stop dulu. Ada yang masuk. Oke, saya mulai lagi. Saya buka dulu ya. Jadi dengan menggunakan jangka sorong kita bisa mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran, diameternya ya. Yang kita mungkin akan mengalami kesulitan kalau mengukurnya dengan menggunakan mistar. Ya, kalau menggunakan mistar kita akan mengalami kesulitan, maka kita harus mengukurnya menggunakan jangka sorong. Nah, ini kita coba pakai ini. Ini sebuah aplikasi tentang
Jangka sorong muncul di monitor kalian? Muncul Pak. Oke ya, muncul ya. Oke, kita akan praktekkan. Inilah bentuk dari jangka sorong yang kita pakai. Yang di bawah ini mikrometer, nanti akan kita bahas. Sekarang kita bahas jangka sorong dulu. Kita lihat. Ya, jangka sorong. Ini kalian bisa baca di sini cara mengukur diameter lebar atau ketebalan benda, putaran dan seterusnya. Kita coba play. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong tersebut? Kita ingat kembali. Ya, ini rahangnya. Nah, ini contohnya mengukur baut, mur, mur. Ya. Kemudian next, cara mengukur diameter, putarlah terus, oke. Nah, ini yang tadi, ini skala utama. Kalau produk yang dipakai di negara-negara lain itu skala utama ada 2. Skala utama itu ada yang dalam satuan sentimeter, ada yang dalam satuan inci. Yang kita pakai dalam satuan sentimeter. Ini yang umum di kita. Sedangkan skala Nonius yang di sini, ya, skala Nonius, nah, itu ini. Ya. Ini skala Nonius, lihat nih. Yang bawah. Ya. Itu skala Nonius. Ya, kalau yang di atas itu yang nempel di sini dalam satuan inci, yang kita pakai yang di sini ya. Yang ini. Nah, itu bling ya, kedip-kedip. Kelihatan. Enggak. Belum di play ya? Itu belum di play ya? Belum di play, Pak. Belum di play. Di situ nggak muncul? Iya. Enggak. Cuma layar hitam. Enggak Pak, layarnya hitam. Layarnya hitam doang Pak. Padahal sudah sharing loh. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Nah, susah nih. Hitam doang. Gitu. Ada gambarnya Pak. Nggak kelihatan ya? Iya Pak, hitam doang. Hitam nggak ada Pak. Oh, oke, kalau gitu saya stop deh. Dadang. Agak susah, berarti nggak spot berarti karena ini animasi. Hitam kayak kulit isi bagas. Animasi berarti nggak spot ya. Oke, itu saya stop dulu, saya exit. Berarti nggak spot aplikasinya untuk di sharing di Meet. Agak repot berarti untuk penjelasannya, karena ya, yang jelas kita ingat kembali lah. Kita kembali, ini caranya. Misalkan tadi ya, kalau kita ingin lihat bagaimana cara mengukur ini, kalau kita pakai mistar itu kan kira-kira seperti ini. Mengukur begini kan susah, apakah tengah atau tidak. Tapi kalau menggunakan jangka sorong, pasti akan kita dapatkan diameternya seperti ini. Emang ada gambarnya Pak? Nah, misalkan ini. Oren doang Pak. Nah, pasti diameter dari benda ini. Itu kelebihan dari jangka sorong. Lalu berapakah diameter dari lubang dalamnya? Ini kan punya lubang kan? Iya kan? Nah, ini caranya masukkan ke sini. Tuh. Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak ada gambarnya, Pak. Di ada gambarnya orang doang Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. di kamera. Enggak ada, Pak. Enggak. Oren doang Pak. Rene Pak, Rene. Cuma ada. Gambar oren, background oren. Kamar oren. Iya Pak, background oren. Background oren Pak. Iya Pak, background oren. Ya. Oren banget. Berarti nanti ini aja deh, agak susah nih kayaknya, live-nya susah. Paling nanti saya akan buatkan pembelajarannya di apa namanya, di YouTube ya. Mau nggak mau harus di YouTube ini karena live-nya susah. Oh iya, Pak. Baik Pak. Ya, di YouTube. Mungkin nanti jam
Pokoknya ntar insya Allah ntar malam saya buatkan materinya. Mungkin terdiri dari beberapa film ya. Terdiri dari beberapa film karena kita harus menyelesaikan eh, apa? Menyelesaikan satu materi dari besaran dan satuan. Itu terdiri dari pengukuran. Kalau waktu SMP dulu ada dimensi nggak? Nggak ada, Pak. Ada pak. Ada. Ada dimensi nggak? Gua nggak ada. Lupa Nggak pak, ada, lupa, Pak, nggak ada. lupa pak. Lupa Lupa, pak. nggak ada, Pak. Lupa. Si Dadang ada aja anjir. Kok belajarnya kagak pernah. Kali corona. Nah, gitu. Nanti deh. Ya udah kalau gitu ntar saya jelaskan lewat Dulu bohong. YouTube itu mulai dari dimensi ya. Ingat kembali lah. Misalnya panjang dimensinya apa? Dimensi panjang simbolnya L besar itu loh. Misalkan Taruh di massa, YouTube aja pak, biar jelas pak, dijelasin di YouTube pak. diulang lagi ya. Bagas yang ngerjain tuh pak. Coba ya. Kalau Belum masak belum. Apa sih lu kan sini naruh mobil. Ah males gua. Belum mandi cuy. Jorkot lu. Nah apalagi gua masih lulung. Ah sama aja lu aja ah. Kegalaan lu. ini muncul nggak layar ini? Kagak pak, kagak. Muncul pak, muncul. Tapi masih hitam. Muncul pak, muncul. Kagak pak. Di orange pak, hitam. saya orange pak. Di saya muncul pak. Udah muncul, Pak. Udah Muncul muncul. Pak, muncul Pak, Muncul, muncul, Pak. muncul. Upgrade dulu tuh HP lu. Muncul, Pak, muncul. Kagak pak, kagak. Muncul layar Yang putih muncul kentang. muncul ya. Nggak muka. Nah kan Iya, waktu foto SMP itu bintangnya. ada dimensi. Ini loh masih ingat lagi nggak? Misalkan panjang. Aduh lambat. Panjang. Simbolnya apa? L. L besar. Pakai tanda kurung ya, kurung siku ya. Jadi cara menuliskan dimensi harus dalam kurung. Misalkan panjang itu L. Nah, dimensinya saya kasih warna biru. Nah, itu. Terus misalnya apa lagi? Panjang, massa, satuan besaran massa. Nah, dimensinya apa? Dimensi dari massa itu M besar. Ya. Kemudian waktu. Ini yang tiga besaran ini yang paling harus tidak boleh kalian lupa. Misalkan waktu. Nah, waktu itu dimensinya T besar. Nah, jadi penggunaannya contohnya misalkan apa ya? Besaran turunan ya, kecepatan. Bagaimana mencari dimensi dari kecepatan? Untuk mencarinya, kamu cari dulu satuannya. Satuannya apa? Kecepatan. Meter per sekon. Meter per sekon. Ini namanya satuan.
kita rubah ke dalam satuan dimensional, itu meter sekon pangkat min 1. Ini disebut dengan satuan dimensional. Ya. Sedangkan ini meter per sekon ini disebut dengan satuan, sedangkan kecepatannya ini disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan. Ya. Kalau ini tadi kan besaran pokok nih. Panjang, masa, waktu, itu ketiga-tiganya adalah besaran pokok. Sedangkan kecepatan besaran turunan. Nih. Nah, kalau kita sudah ketemu satuan dimensional, maka dimensinya kita tinggal tulis. Letakkan dalam kurung siku. Meter adalah satuan dari panjang. Ya. Meter ini satuan dari panjang. Berarti panjang dimensinya L. Nih, L. Kemudian berikutnya apa ini? Waktu, sekon pangkat min 1. Sekon satuan dari waktu. Waktu dimensinya T. Ya, jangan hijau ya, terlalu remeng-remeng. Saya kasih merah. T. Di sini pangkat min 1, berarti di sini pangkat min 1. Nah, itulah dimensi dari kecepatan. Jadi kecepatan memiliki dimensi LT pangkat min 1. Ya. LT pangkat min 1. Semuanya besar. Semuanya besar nih. Oke. Contoh lagi. Misalkan tadi contoh pertama ya. Contoh kedua. Contoh kedua misalkan percepatan. Oke. Percepatan itu satuannya apa? Satuannya satuan dari percepatan apa? Meter per sekon kuadrat. Per sekon kuadrat. Ya, meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan satuan. Kemudian satuan dimensionalnya itu ini meter, apalagi sekon pangkat min 2. Nah, ini dibawa ke atas. Dibawa ke atas jadi pangkat min 2. Sehingga dimensinya itu adalah apa? M satuan dari panjang kan? L. S T pangkat min 2. Itu dimensi dari percepatan. Oke? Contoh ketiga terakhir. Misalkan
energi. Energi. Nah, energi itu dimensinya apa? Energi satuannya joule. Nah, kalau joule susah nih. Joule kan nama orang. Makanya cara mencari dimensi dari energi jangan menggunakan satuan ini, jangan menggunakan satuan joule. Ya. Karena joule nama orang, nama penemu. Maka coba dirunut dari rumusnya. Rumus energi, misalkan energi kinetik, sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang kita ambil ininya, karena nanti setengah tidak memiliki satuan. Berarti satuannya meter. M ini massa, berarti kilogram. V itu kecepatan, berarti meter per sekon dikuadratkan. Nih. Begitu. Maka menjadi, ini saya bawa kemari ya, menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah demikian, kita tinggal merubah ke dalam satuan dimensional, sehingga satuan dimensionalnya suka lelet ini karena buat live. Satuan dimensionalnya menjadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Jadi kalau di bawah ke atas jadi minus ya. Nah, inilah sudah satuan dimensional. Jadi dimensi untuk energi adalah kilogram. Kilogram itu satuan dari massa. Massa itu dimensinya M. Meter, M kecil ini, meter berarti satuan dari panjang. Pangkat 2. Tulis 2. Sekon satuan dari waktu. Pangkat min 2. Nah, itulah dimensi dari energi, yaitu ml kuadrat T pangkat min 2. Itu ya. Nah, sekarang coba kamu cari dimensi dari apa? Dimensi dari apa ya? Misalkan energi potensial gravitasi. Kemudian dimensi dari usaha, kemudian energi dari dimensi dari daya. Ya, yang jelas kalau mencari dimensi
ketika dari satuannya sulit, misalkan satuannya itu nama orang, joule tadi nama orang, berarti jangan dicari dari joule itu. Kan kalau contohnya tadi kan dari satuan, ya, ini jadi dari sini langsung bisa dicari kemari. Kalau joule nggak ketemu dengan satuan joule, maka gunakanlah rumusnya. Ini contohnya energi kinetik, rumusnya setengah mv kuadrat. Mv kuadrat itulah yang punya satuan. Nanti energi potensial gravitasi juga begitu, usaha juga begitu, daya juga begitu. Daya itu kan satuannya watt. Watt itu kan nama orang dari James Watt. Satuan daya itu watt. Nggak mungkin kita mencari dari sana, harus cari rumusnya. Oke, itu berkaitan dengan dimensi. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, sekarang kita ke pengukuran. Aplikasinya agak susah, nggak bisa buat screen share screen atau apa itulah, berbagi layar. Jadi tidak mungkin saya pakai aplikasinya. Selanjutnya nanti akan saya buatkan tutorial di YouTube. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke apa lagi ya? Angka penting. Nah, angka penting. Angka penting. Oke. Waktu SMP angka penting sudah dipelajari belum? Belum, Pak, Lupa, belum. lupa, lupa, kan? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Belum. Bagas sudah tuh, Pak. Bagas sudah. Belum. Angka penting belum. Di materi yang saya bagi kemarin ada angka penting nggak ya? Sebentar saya carikan angka penting. Ada, Pak. Ada. Baik, kalau ada kita pelajari berarti. Diskusi. Fisika. Buku dan modul. Sudahlah, kita buka materinya dulu. Oke, nah ini dia. Muncul nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak muncul ya? Oke. Enggak, Pak. Muncul, Pak. Oke, saya kopikan saja konsep angka penting.
Yang ini muncul tadi masih ya. Oke, saya copy di sini. Expand canvas. Oke. Bagaimana? Kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oke ya. Kelihatan Pak. Jadi itu angka penting. Kelihatan. Angka penting itu angka yang bermakna. Ya. Angka yang berarti dalam sebuah deretan bilangan. Jadi ternyata di dalam fisika tidak semua deretan bilangan itu memiliki makna atau dianggap penting. Contohnya ini. Jadi ada beberapa aturan tentang angka penting yang tolong kalian harus dipahami betul. Misalkan yang pertama, sebuah angka termasuk angka penting atau bukan angka penting dapat dilihat dari aturan berikut. Ini aturan ini, ya. Ini nggak boleh kita tawar, nggak boleh kita ngomongin, nggak boleh kita berdebat dengan orang yang nggak ngerti dengan konsep angka penting. Nah, yang pertama aturannya adalah bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, semua angka bukan 0 ini kan tidak adalah angka penting. Lihat contohnya nih. Kan di sini tidak ada angka 0 kan? Berarti semuanya angka penting. 1447 14,47. Nah, sekaligus ya benerin cara kalian membaca bilangan. Bilangan ini dibacanya 14,47, bukan 14,47, bukan. Ya. Tapi 14,47. Kenapa 47? Karena nanti kalau kalian ketemu bilangan misalnya 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3, kalian mau baca gimana? Ya. Makanya cara bacanya 14,47. Kalau di bawah ini 23,40. Kalau di bawahnya ini misalnya 30,670. Ya, misalkan ini ya, yang ini 0,03070. Seperti itu cara bacanya ya. Jadi kita kembali ke aturan pertama, bukan 14,47 tapi 14,47. Di sini tidak ada angka 0, berarti kesemuanya angka penting. Sehingga jumlah angka pentingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Ya. Kemudian berikutnya, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ini. 23,40. Maka jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4. Karena 0 di sini adalah angka penting. Nih. Demikian pula untuk ini, 30,670 ada 5 angka penting. Ya. Demikian pula untuk ini. 20.090 5 angka penting. Nah, berbeda dengan yang aturan ketiga. Angka 0 di depan angka bukan 0. Ya, angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kita lihat 0,27. 0 ini terletak di depan angka bukan 0, 2. 2 itu kan bukan 0. Karena 0 diletakkan di depan angka bukan 0, maka dia bukan angka penting. Sehingga jumlah angka pentingnya hanya 2, 1, 2. Ya. Kemudian 0,03070. Nah, ini banyak 0 nih. Ya kan? Pokoknya angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, berarti dia bukan angka penting. Kita lihat. Ini 0 tengah. Kalau angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0, dia angka penting. Maka di sini berarti ada 4. 3 ini angka penting, 0 di tengah ini angka penting, 7 ini angka penting, 0 terakhir juga angka penting. Yang bukan angka penting hanya 1, 2.
di depan koma maupun di belakang koma. Nah, itu berarti bukan angka penting. Jadi di sini jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 angka penting. Kemudian angka di sebelah kanan angka taksiran atau diragukan. Ya, angka yang terletak di sebelah kanan angka taksiran atau angka yang diragukan bukan angka penting. Ini contohnya ini. 12,2344567, angka taksirannya itu adalah angka 5 yang di garis bawah. Ya, yang diberi garis bawah itu ini angka taksiran. Angka taksiran itu berarti angka penting yang terakhir, maka di belakangnya dia bukan angka penting. Sehingga di sini jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angka ke ini. Yang di belakang sini enggak angka penting. Tapi apakah boleh dicoret? Tidak boleh. Ya, tidak boleh karena itu hasil pengukuran. Pengukuran itu dinyatakan dalam angka penting. Ya, apakah itu hasil perkalian? Kalau kita berbicara benda-benda di sekitar kita mungkin bendanya besar semua, nggak mungkin ketemu bilangan sedetil itu. Tapi kalau kita berbicara bilangan yang mikro, yang sangat kecil, maka bisa saja ketemu yang seperti itu. Ya, jadi ini tidak boleh kita coret, tapi dia bukan angka penting. Angka pentingnya berakhir di angka 5 karena bisa sudah diberi garis bawah. Garis bawah itu tanda khusus untuk menunjukkan dia angka penting terakhir. Oke ya. Itu berkaitan dengan angka penting. Belum selesai, masih ada. Kita sampai jam berapa sih? Sekarang pukul 08.59, 58. Sebentar lagi 2 menit selesai. Berarti sementara itu pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri sesi, coba ya kamu hitung latihan. Nah, ini latihan tidak harus dikumpulkan, yang penting kamu bisa. Kamu hitung jumlah angka penting. Jumlah angka penting dari bilangan 23,120,302 ya. Kemudian 4,03201. Ini 0 ya. Kemudian 0,1234, 0,01027, 0,321. Oke, sementara itu pertemuan kita tentang besaran dan satuan kita baru sampai di angka penting. Ya, kita baru sampai di angka penting, belum ke hasil-hasil penggunaannya. Nanti setelah ini ada tentang pengoperasian bilangan angka penting. Ada aturan pembulatan dulu, aturan pembulatan, kemudian dibaca lagi ya apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Itu kemudian aturan pembulatan itu bagaimana dipahami betul sehingga sampai dengan penjumlahan tentang angka penting, perkalian angka penting, kita semua paham betul. Oke, anak-anak sekalian, berarti kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu, walaupun kita tidak sedang belajar, kita tetap harus belajar ya, walaupun kita tidak sedang tatap muka di sekolahan. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pagi dan salam sehat. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Kasih Pak. jangan lupa ya nanti dilihat di YouTube-nya mulai besok. Siap Bapak. Jangan lupa ya, aktifkan notifnya. Ya, Siap Pak. terima kasih.